pengawas itu bisa memiliki sekolah binaan itu sampai 15 SD plus 17 TK misalnya. Karena di Sukoharjo kan belum terpisah. Pengawas TK menyelesaikan tugas-tugas yang sulit secara kreatif dengan hasil yang maksimal. Nah, jadi pilih mana, opsi mana? Kalau pilih D, sangat mampu, maka bukti praktek yang dilakukan harus terpenuhi ini. Berbagai tantangan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan misalnya sebagai sekolah RSBI atau sekolah rujukan atau sekolah model atau sekolah adiwiyata, lomba-lomba mewakili kabupaten hampir selalu meraih prestasi. Hampir selalu. Nah, kalau hanya beberapa kali Pak, tidak hampir selalu. Ya, beberapa kali jadi cukup mampu aja menunjukkan. C ya Pak ya. C aja cukup mampu aman. aja. C-nya ya. Aman. Ya, C ini ku jawabannya aman, rapatio elek banget enggak, tapi yo tidak dituntut bukti fisik yang berat. Buktinya. Kalau ini kan berat. Ini berat, sekolah adiwiyati yo nasional, literasi minimal provinsi dan sebagainya itu baru option D. Tiba sebegini ngeklik D. Nah, baru sekedar menjawab ABCD kemarin. Oh gitu. Jadi kelihatan tingkat menjawab ini harus bagaimana belum tahu Pak. Nanti ada tindak lanjutnya Bapak Ibu. Kalau misalnya akan diketahui nanti Bapak Ibu calon pengawas itu lemah di kompetensi mana? Lemah di kompetensi kepribadian atau lemah di kompetensi supervisi akademik atau lemah di evaluasi pendidikan, nanti akan ketahuan. Nanti ada tindak lanjutnya. Maka sebaiknya ini penulisannya objektif mawon, objektif sehingga Bapak Ibu akan diketahui Bapak Ibu itu lemah di kompetensi mana. Karena KB di biji AP semua sudah baik kan berarti sudah semuanya bagus dari 5 kompetensi. Tidak ada yang dikembangkan karena sudah bagus. Tapi kalau jujur saya akan kelihatan nanti saya lemah di bidang supervisi manajerial misalnya. Maka nanti akan dikembangkan lebih lanjut di materi itu. Saya lemah di penelitian misalnya, PTK belum mampu, membimbing PTS belum mampu misalnya, nanti akan lebih dikembangkan di materi itu. Ngerti nih Bapak Ibu ya? Ini kita lanjutkan dulu. 5, saya menunjukkan bahwa saya telah menemukan ide-ide baru atau model-model pembelajaran inovatif. Apa yang dipilih dari 4 option itu? Cukup mampu saja. Kalau cukup mampu, ini. Ide kadang muncul, kadang muncul, kadang tidak, terutama dalam pengelolaan sekolah, misalnya mengadakan kegiatan yang belum dilakukan oleh sekolah lain, misalnya ada absen digital, siswa dan guru. Kemudian kantin sehat, bebas plastik, e-money, elektronik uang ya, gerakan literasi menulis buku siswa dan guru, bel karakter otomatis dan sekolah digital dan sebagainya. Ini dengan option C. C-nya aja segitu ya Pak ya? Iya, C aja segitu. Di sekolah Bapak Ibu ada warung kejujuran mboten? Kemarin ada Pak, koperasi kejujuran ada. Ada. Itu anak-anak itu kadang malah kurang maksimal. Ini loh Pak, ada kantin, sebagian sudah dilaksanakan, misalnya kantin itu tidak boleh menjual seperti sampah-sampah plastik nanti sisanya seperti aqua. Jadi anak memang harus membawa sendiri dari rumah. Itu kantin saya dulu. Nah ini terpenuhi ini, kantin sehat belum bebas juga plastik. Yang kejujuran karena tetap dijaga oleh Mbak kantinnya gitu. Iya. Jadi sudah sebagian ya. Nah, sebagian pilih C mawon Bu. Cukup mawon ya. Pun mboten api-api banget gitu. B enggak apa-apa Pak saya. B enggak apa-apa. Iya, Kemudian saya menunjukkan bahwa saya telah menyelesaikan masalah pribadi secara tepat dengan dampak yang sekecil mungkin. Nanti pilih apa? Cukup mampu misalnya. Cukup mampu mengatasi masalah pribadi ya. Itu mengatasi masalah pribadi. Ya, Pak ya? Gimana? Masalah pribadi itu masalah. Iya, masalah sendiri no. Ini kan kompetensi kepribadian tuh Bu. Iya. Ini kan kompetensi kepribadian. Misalnya buktinya adalah lebih sering dapat mengatasi masalah pribadi. Misalnya 3 bulan pertama menjadi kepala sekolah di tempat mengajar mendapat beberapa kali teror melalui surat kaleng, rekaman terkait pengelolaan sekolah, mendapatkan beberapa kali teror politik atau kritik misalnya.
Itu berarti cukup mampu menunjukkan. Ini kan masih kompetensi kepribadian tadi. Terus 7. Saya menunjukkan bahwa saya telah memberikan bantuan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan tugas sehari-hari. Misalnya pengelolaan pembelajaran oleh pendidik dan atau pengelolaan administrasi oleh akademik dan manajerial bagi tenaga kependidikan. Ini silakan pilih 4 option. Kalau pilih yang D sangat mampu, berarti buktinya ini pada pendidik selalu berusaha memberikan pelayanan dan bantuan kepada pendidik. Wakil teladan berupa sikap dan tindakan contoh, format, konsep, program, dan pembagian tugas yang jelas. Bapak Ibu membuat job description, uraian tugas yang jelas bagi karyawannya, itu berarti sudah mampu, sangat mampu menentukan. Terus ini menunjukkan bahwa saya konsisten dan aktif menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui berbagai media, serta akses teknologi dan informasi, misalnya media TV, cetak, internet, sumber lain yang relevan. Kalau Bapak Ibu pilih sangat mampu, maka buktinya ini, selalu mengikuti perkembangan, berusaha memperoleh informasi pertama dari berbagai inovasi perkembangan regulasi. Aktif mencari informasi berbagai media cetak dan elektronik, mengembangkan ilmu kependidikan dengan menempuh ini S2, S3 dan sebagainya. Kalau hampir setiap hari ada webinar, Bapak Ibu sering mengikuti webinar atau tidak, Bapak Ibu? Kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang mengikuti webinar sudah sering. Ya. Berarti sudah mengupgrade ilmu Bapak Ibu. Jadi ilmu itu harus di-upgrade melalui berbagai kegiatan termasuk webinar. Sekarang kan hampir setiap hari dari kementerian itu ada webinar, website, seminar. Dan itu gratis. Ini belum menempuh seperti S2, S3 loh, Pak. Oh, belum. Ya nanti kalau sudah pengawas nanti menempuh S2, syukur S3. Karena untuk yang pengawas kemarin ada persyaratan, misalnya untuk menjadi untuk menjadi mentor ini ya, untuk menjadi mentor calon pengawas, itu syaratnya harus S2 loh, Bu. Syaratnya harus 2. Jadi pengawas yang belum S2 itu belum boleh diikutkan menjadi mentor. Jadi mentor syaratnya harus 2. Nah, nanti dikembangkan kalau sudah menjadi pengawas, nanti dikembangkan saat dilanjut ya Bapak Ibu. Mikir Gimana? Kalau terima S1 dia terima monggo, tapi yo perlu dikembangkan lah. Pengawas itu karir tertinggi seorang guru. Guru itu kan hanya 4 kompetensi yang dikuasai. Kalau kepala sekolah itu 5, pengawas itu 6 kompetensi. Ini saya menunjukkan bahwa saya telah membuat target-target pelaksanaan tugas dan mencapai semua target yang telah ditetapkan. Ini pilih cukup saja, itu sering membuat perencanaan tugas mingguan dan diinformasikan serta dievaluasi. Jadi Bapak Ibu membuat perencanaan tugas mingguan, kemudian diinformasi dan dievaluasi. Ini berarti baru cukup. Pada sudah membuat perencanaan mingguan. Saya menunjukkan bahwa saya telah memberikan contoh pada pendidik, berikan kerja tentang praktek-praktek terbaik atau best practice dalam pelaksanaan tugas untuk memotivasi mereka mencapai kinerja yang optimal. Kalau pilih yang option 4 sangat mampu, maka Bapak Ibu harus memberikan keteladanan, disiplin kerja, disiplin waktu, menjadi pionir di Sukoharjo, ya. Berbagai program pendidikan yang diprogramkan kementerian, menjadi pionir dalam inovasi pengelolaan manajemen sekolah dan lingkungan. Kalau itu sudah dilakukan, berarti Bapak Ibu sudah menyandang sangat mampu menunjukkan ini. Maaf Bapak, itu harus di Sukoharjo apa cukup di lembaga sendiri? Oh, terus ini khususnya di Sukoharjo, Bu. Sudah terimbas di wilayah Sukoharjo. Saja ya Pak? Di wilayah Sukoharjo. Kemudian saya menunjukkan bahwa saya telah membantu warga sekolah menginformasikan kemajuan sekolah
kepada kemajuan sekolah kepada stakeholder pendidikan melalui media massa dan atau berbagai pertemuan. Kalau cukup, hanya milih cukup saja, maka secara berkala dengan orang tua siswa melalui media cetak, web sekolah atau radio streaming. Jadi kemajuan sekolah itu perlu Bapak Ibu sampaikan ke stakeholder, ke pemangku kepentingan, apakah orang tua wali murid, apakah komite, atau kepada stakeholder yang lain, dapat melalui media cetak atau website sekolah atau radio streaming. Itu bisa dikomunikasikan, disampaikan tentang kemajuan sekolah Bapak Ibu. Kalau itu sudah dilakukan, maka pilih yang ini. Bapak Ibu punya website sekolah? Belum. Tapi kalau sosialisasi kemajuan ya, walaupun tidak pakai web tetap. Melalui apa, Bu? Tetap ada pertemuan dengan pengurus komite. Oh, pertemuan, ya. Kalau sekarang kan eranya IT, jadi sekolah buat website, nanti setiap kemajuan diunggah, di situ nanti bisa diakses oleh semua orang, oleh seluruh stakeholder itu bisa mengakses. Bahkan dunia itu bisa mengetahui kemajuan sekolah Bapak Ibu, kalau punya website sekolah. Sederhana Pak, kami selalu hanya sosialisasi apapun hasilnya lewat khusus WA yang familiar, WA tapi khusus komite, kepala sekolah dan semua guru itu tahu. Ya. Kemudian bisa juga melalui radio streaming, melalui YouTube, melalui Instagram, itu bisa saja. Platform media sosial, misalnya sekolah Bapak Ibu punya Instagram. Nah, setiap kemajuan itu diunggah. Ya. Kalau Instagram punya, Pak? Punya. Iya. YouTube punya, Bu? Belum. Oh, belum. Tapi setiap ada ya dibuat YouTube. Ya. Ada yang sudah dibuat. Nah, setiap kemajuan ini, prestasi-prestasi di sekolah Bapak Ibu itu bisa diunggah di Instagram Bapak Ibu. Seragam sekolah loh ini, bukan seragam. Iya, bukan pribadi, hanya khusus sekolah. Iya, betul. Boleh, berarti Bapak Ibu sudah mengunggah kemajuan sekolah itu melalui platform medsos. Kemudian dimensi kompetensi supervisi manajerial. Ini antara lain menunjukkan pemahaman saya tentang konsep umum supervisi dengan benar. Ini Bapak Ibu sudah paham ya konsep tentang supervisi ya? Jadi sudah saya sampaikan supervisi itu dalam rangka membantu. Bantu guru. Iya, bantu guru atau kepala sekolah. Jurnalisme. Iya. Nah, kalau ini tingkat penilaiannya kompetensinya cukup, maka bukti praktek yang dilakukan ini telah menyusun program supervisi, pelaksanaannya dan ada laporannya. Kurang mampu dalam menyusun instrumen, itu cukup, masih kategori cukup. Saya menunjukkan pemahaman saya tentang cara melakukan supervisi dengan metode, teknik, dan prinsip yang tepat. Kalau milih option C, itu buktinya ini, telah melakukan supervisi setiap semester, masih agak sulit dalam tindak lanjut dan pendampingan. Ini kendala waktu. Ini tentang supervisi manajerial, Bapak Ibu ya. Ini tentang supervisi manajerial. Menunjukkan pemahaman saya tentang cara pemberian umpan balik atau feedback secara efektif sesuai dengan karakteristik orang yang disupervisi. Bapak pernah melakukan supervisi akademik, Bu? Iya. Kepala sekolah kemarin kepada guru-gurunya? Sudah ya? Semester sekali, Bapak. Oh, semester sekali. Ada feedbacknya, Bu? Ada umpan baliknya, toh? Iya. Ya. Tapi kadang guru itu merasa takut, Bapak. Jadi saya nilai. Jadi kadang malah grogi, keringat. Nah, itu Bu Sumiati. Karena mindset yang ada di benak guru itu dinilai. Di supervisi rumangsane digoleki kesalahane. Nah, itu mindset itu harus diluruskan. Mindsetnya harus diluruskan dulu. Justru ketika guru di supervisi kan dibantu tentang kesulitan mengajarnya. Kalau ada kendala, kepala sekolah bisa membantu. Mindset itu harus diluruskan dulu, Bapak Ibu. Ya,
Sehingga ketika supervisi itu harus ada feedback, harus ada umpan balik secara formal atau resmi di ruang kepala sekolah atau non formal di ruang guru atau di gazebo atau di tempat lain yang mungkin berbincang dengan guru. Nah, di ruang kepala sekolah kok koyone formal gitu medeni, ajak saja di gazebo atau di tempat lain. Bu, anu sing mulang jenengan apa pun apik lho, Bu. Tapi sayang Bu, jenengan kurang memanfaatkan teknologi informasi. Wong jane sekolah pun kula cawisi LCD, jenengan kurang menggunakan itu. Jadi mau dibantu dengan LCD, dengan PowerPoint, itu bocah semakin tertarik. Nah, ini disampaikan, itu di feedback ini, umpan balik ini. Misalnya Pak Dwi Joko tadi menyampaikan, pemanfaatannya itu belum maksimal Pak di sekolah saya. Nah, jadi pun kula cawisi Pak, LCD pun kula cawisi Pak, laptop pun cemawis Pak. Ini guru-guru niku mengajar mboten ngangge niku, mboten ngangge LCD tanpa PowerPoint dan sebagainya. Iya. Itu disampaikan. Itu hasil dari supervisi tadi. Kemudian menunjukkan pemahaman saya tentang jenis dokumen program kepengawasan, proses penyusunan program pengawasan dan sebagainya. Ini B, ya. Misalnya kurang mampu, itu bloko mawon, jujur kurang mampu menunjukkan, maka buktinya ini baru memiliki pemahaman di sekolah sendiri dan melalui buku kerja pengawas untuk bekal memberikan pembinaan pada calon sekolah binaan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mempunyai sekolah binaan, akan membina beberapa sekolah sesuai dengan kebutuhan. Kalau saat ini karena pengawas di Sukoharjo kurang, itu satu pengawas itu bisa memiliki sekolah binaan itu sampai 15 SD plus 17 TK misalnya. Karena di Sukoharjo kan belum terpisah pengawas TK dan SD. Jadi satu pengawas itu bisa diberi tugas sekolah binaan SD dan TK itu bisa 30, bisa lebih. Kalau normatifnya kan hanya 10. Tiap pengawas itu membina 10 sekolah binaan dan atau 60 pendidik. Terus ini masih di kompetensi supervisi, Bapak Ibu, seperti kompetensi menunjukkan pemahaman saya tentang cara penyusunan metode kerja kepengawasan yang tepat. Ini kalau Bapak Ibu pilih C, sudah biasa menyusun metode kerja berbagai administrasi persekolahan yang dibuat tiap tahun. Kemudian saya menunjukkan pemahaman saya tentang cara penyusunan dan pengembangan instrumen supervisi manajerial sesuai dengan permasalahan yang ada. Kalau misalnya kurang mampu, karena masih sedikit pengalaman menyusun instrumen. Kalau Bapak Ibu semua ini kepala sekolah, ya? Semua kepala sekolah? Ya Pak, Bapak kepala sekolah semua. Ya. Kalau sudah kepala sekolah kan Bapak Ibu minimal sudah punya pengalaman di bidang manajerial. Karena sudah pernah menjadi manajer di sekolahnya. Karena ada juga pengawas sekolah yang langsung dari guru. Guru kemudian diangkat sebagai pengawas sekolah sehingga dia tidak punya pengalaman praktek di bidang manajerial. Kalau Bapak Ibu kan kepala sekolah, berarti sudah punya pengalaman empiris. Punya pengalaman empiris ketika menjadi kepala sekolah. Jadi punya pengalaman manajerial. Karena ada juga yang pengawas tanpa melalui kepala sekolah. Di guru langsung pengawas. Ada juga. Kemudian saya menunjukkan pemahaman saya tentang cara penyusunan laporan program pengawasan manajerial. Berikut dokumen-dokumennya ini. Kalau cukup mampu berarti sudah sering menyusun laporan kegiatan sekolah sehingga dapat menjadi modal pemahaman pada saat harus menyusun laporan kepengawasan. Ini nanti Bapak Ibu menyusun ini laporan kepengawasan tadi. Termasuk untuk kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat pengawas harus membuat itu. Menunjukkan pemahaman saya tentang cara penyusunan program tindak lanjut pengawasan ini. Kalau opsinya C cukup mampu, berarti dapat mengimplementasikan pengalaman yang sudah dilakukan sebagai kepala sekolah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah
menjadi kepala sekolah sehingga punya pengalaman ini, punya pengalaman manajerial. Saya menunjukkan pemahaman saya tentang cara mengevaluasi program ini. Kurang mampu, baru memiliki pengalaman evaluasi sekolah. Sehingga optionnya C, optionnya B. Saya menunjukkan bahwa saya telah terlibat secara aktif dalam penyusunan visi dan misi, tujuan serta rencana kerja sekolah, madrasah, jangka menengah dan pendek, dan mampu menjelaskan cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap penyusunan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah madrasah yang disesuaikan. Kalau Bapak Ibu milih option ini, D, sangat mampu, maka harus membuktikan ini. Sebagai kepala sekolah sudah memiliki pengalaman dalam membimbing, menyusun visi dan misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah, madrasah, baik jangka menengah dan pendek, dan mampu menjelaskan cara melakukan pembinaan atau pembimbingan terhadap penyusunan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah, disusun dengan analisis konteks kondisi masing-masing sekolah kepada ini, tim pengembang sekolah ini. Jadi sekarang kan sekolah itu harus punya tim pengembang ini. Bapak Ibu punya pengalaman ini, bagaimana menyusun visi, misi, tujuan, menyusun RKS, rencana kerja sekolah, baik jangka menengah, jangka pendek. Ini sudah pernah dilakukan ketika menjadi kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu ketika menjadi pengawas sekolah harus mampu membimbing. Mampu tuh Bapak Ibu membimbing? Bagaimana? Menyusun visi itu bagaimana, Pak Joko? Insya Allah. Syaratnya apa? Menyusun visi itu? Ya? Ya, itu akan ada syarat-syarat penyusunan visi. Visi itu disusun menggunakan apa namanya kalimat yang pendek. Ya, jelas, singkat, padat. Ya, kata-kata kunci ya, kata-kata kunci itu ada aturannya. Sekian karakter kata itu ada. Dan objek dari visi sekolah itu adalah peserta didik. Objeknya adalah peserta didik yang menjadi sasaran, misalnya siswa yang berprestasi, berakhlak mulia, memiliki keterampilan dan sebagainya, itu kan sasarannya peserta didik. Kemudian dari visi dikembangkan ke misi, dari misi tujuan, dan buat RKS itu Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Itu kemarin di seleksi substansi kepala sekolah kan ada materi itu. Ada materi menyusun visi misi sekolah. Kemarin di pengawas sekolah